Terima kasih sudah mengakses video saya. Nama saya adalah Miracle Fabiano Turangan, dan saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Analisis Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Salaya. Untuk pendahuluannya, kegiatan pengelolaan wilayah pesisir menghadapi berbagai ancaman baik dari aspek ekologi, yaitu terjadinya penurunan kualitas lingkungan seperti pencemaran, perusakan ekosistem, dan penangkapan ikan yang berliar atau overfishing, maupun dari aspek sosial, yaitu rendahnya aksesibilitas dan kurangnya penerimaan masyarakat lokal. Oleh karena itu, di dalam mengantisipasi perubahan-perubahan dan ancaman-ancaman tersebut, pengelolaan wilayah pesisir harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Untuk tinjauannya, yang pertama adalah pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. Pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan aktivitas pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi. Yang kedua, kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten. Pembangunan sektor kelautan tidak dapat dilepaskan dari makna Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Pokok Perairan Indonesia Janto, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS 1982. Dalam undang-undang tersebut ditetapkan konsep wawasan Nusantara yang menjadi dasar bagi penetapan batas wilayah perairan nasional Indonesia. Yang ketiga, tata ruang kawasan pantai. Fungsi tata ruang kawasan pantai adalah merupakan suatu usaha atau upaya yang terpadu untuk melestarikan fungsi daripada kawasan pantai yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pengembangan, dan pemeliharaan, pemulihan, dan pengendaliannya. Yang keempat, zonasi wilayah pesisir. Batas wilayah rencana zonasi pesisir kawasan. Rencana zonasi mencakup semua wilayah kecamatan di pesisir dan saluran air yang ditemukan di wilayah perencanaan. Secara spesifik, batas wilayah daratan untuk rencana zonasi ditetapkan sama dengan batas administrasi kecamatan dan batas ke arah laut sampai 4 mil laut pada tingkat pemerintahan kabupaten dan sampai 12 mil laut untuk tingkat provinsi. Untuk metode analisis data, yang pertama, metode analisis deskriptif kualitatif kuantitatif. Pada penelitian ini dengan cara menghitung nilai rata-rata jawaban responden yang telah dikuantitifkan. Hasil yang telah diperoleh pada tahap 1 distribusikan ke dalam tabel silang atau cross-tab yang menggambarkan penyebaran data. Selanjutnya diinterpretasikan dengan arah dan tujuan pengembalian analisis. Yang kedua, analisis kesesuaian lahan dengan superimpose atau overlay spatial analysis. Analisis ini merupakan proses tumbang susun atau overlay antara dua atau lebih layer tematik untuk mendapatkan tematik yang kombinasi baru sesuai dengan persamaannya yang dipergunakan. Dengan overlay peta maka diharapkan akan menghasilkan suatu gambaran yang jelas bagaimana kondisi spasial serta daya dukung fisik dan lingkungan untuk pemanfaatan ruang pada wilayah pesisir Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Salaya. Dan dalam gambar ini terlihat bahwa terdapat 4 layer data tematik yang di-overlay untuk kemudian menghasilkan suatu layer tematik baru hasil combination, dan keempat layer masukan. Dari analisis ini akan dihasilkan kesesuaian lahan untuk pemanfaatan ruang dalam bentuk peta pemanfaatan ruang yang meliputi kesesuaian untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. Hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah analisis potensi dan permasalahan. Dari hasil analisis potensi dan permasalahan melalui penilaian responden, maka didapatkan sektor-sektor yang merupakan potensi untuk dikembangkan dan permasalahan dalam pengembangannya antara lain sebagai berikut. Untuk potensi, yang pertama, pertanian dan perkebunan merupakan sektor yang dapat dikembangkan hampir di seluruh wilayah administrasi Kecamatan Bontoharu dengan komoditi unggulan berupa kelapa, jambu mente, dan kemiri.
Kedua, pariwisata merupakan sektor yang tersebar hampir di semua wilayah administrasi Kecamatan Bontoharu dengan wisata situs sejarah yang banyak ditemui seperti Jangka Raksasa, Meriam Kuno, Gung Nekara, perkampungan tua di Pitombang, makam Weting Ridio, dan benteng Bonto Bangun. Yang ketiga, perikanan merupakan sektor yang terdapat di hampir semua wilayah administrasi terkecuali pada desa Putabangun, dan dalam RT RW Kabupaten Kepulauan Selayar direncanakan sebagai kawasan strategis metropolitan. Untuk permasalahannya, etos kerja yang masyarakat masih kurang, kemudian tinggi daya transportasi dalam pemasaran hasil produksi, terutama untuk perkebunan yang dikembangkan di desa Bontolebang, desa Kahu-Kahu, dan desa Borusu yang wilayahnya terpisah dari Pulau Selayar. Yang kemudian belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang dalam pengembangan sektor-sektor yang ada. Dan yang terakhir, teknik penangkapan ikan yang digunakan masih bersifat tradisional, di mana masyarakat masih menggunakan kapal joloro dengan menggunakan jaring. Kemudian yang kedua, arahan zonasi pemanfaatan uang di Kecamatan Bontoharu. Dari hasil analisis suprimpose kesesuaian lahan yang menghasilkan kawasan budidaya, kawasan penyangga, kawasan lindung, dan juga melihat potensi dan permasalahan yang ada, arahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir Kecamatan Bontoharu dibagi ke dalam zona pengembangan, yaitu yang pertama, zona pemanfaatan untuk umum diarahkan terdiri dari 6 subzona dan dialokasikan sesuai peruntukannya dan berdasarkan potensi dan kondisi sumber daya yang tersedia. Di sini ada 6 zona, yaitu zona B1 dengan fungsi utama sebagai kawasan perikanan dan kelautan diarahkan pengembangan menuju kawasan strategis metropolitan. Zona B2 dengan fungsi utama sebagai kawasan perumahan dan pemukiman dengan arahan pengembangannya menata kembali pengembangan perumahan dan pemukiman di wilayah pesisir demi terwujudnya konsep berwawasan lingkungan. Zona B3 dengan fungsi utama sesuai kawasan pertanian dan perkebunan, maka arahan pengembangannya berdasarkan konsepsi yaitu mengembangkan hasil pertanian dan perkebunan yang merupakan komoditi unggulan. Zona B4 dengan fungsi utama sebagai kawasan industri perikanan dapat diarahkan ke pengembangan industri pengolahan hasil perikanan antara lain industri pengolahan ikan. Zona B5 berfungsi sebagai kawasan pariwisata dengan arah yang berdasarkan konsep yaitu pengembangan pariwisata berbasis pendidikan dan kebudayaan. Zona B6 berfungsi sebagai kawasan bandar udara HRW Pala diharapkan tidak hanya dapat melayani 2 rute namun ada penambahan beberapa rute ke depannya. Kemudian zona konservasi diarahkan terdiri dari 3 subzona, yaitu zona sempadan pantai berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 diusulkan seluas kurang lebih 100 meter dari garis pantai saat pasang tertinggi. Zona hutan bakau di mana kawasan ini bertujuan untuk melindungi tanaman lingkungan pesisir dan lautan dalam rangka mencegah terjadinya abrasi pantai, banjir, intrusi air laut, usaha budidaya di belakangnya, pelestarian flora dan fauna serta tempat mencari makan berbagai biota perairan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zona hutan lindung, pengembangan kawasan lindung untuk pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau. Dan terakhir, zona alur diarahkan ke dalam satu subzona, yaitu zona alur pelayaran ke Pulau Pasi dengan 2 alur, yaitu alur pelayaran langsung ke Kota Benteng dan alur pelayaran. Untuk lebih jelasnya mengenai analisis keseluruhan lahan di Kecamatan Bontoharu dapat dilihat pada gambar 1, dan untuk peta arahan zonasi dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut. Nah, di sini terdapat kedua gambar peta yang sudah dibagikan. Itu gambar pertama menjelaskan peta analisis kesesuaian lahan, dan yang terakhir adalah gambar kedua itu peta arahan zonasi yang sudah dijelaskan tadi. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Diberi like dan terutama terima kasih. Peace.